Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi washabihi ahli tuqaulafa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resuman saya mengenai buku tentang qiraat Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Sebelum kepada hasil pembahasan, mengawali dari awal biografi Al-Zamakhsyari tersendiri, ya, yaitu pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iq Al-Tanzir wa Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Tawil. Nama lengkapnya beliau adalah Abu Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Al-Zamakhsyari, dan diberi gelar Jarullah atau tetangga Allah, sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang setelah bermukim di Mekah dalam kurun waktu yang cukup lama. Maka diberi gelar tetangga Allah. Ia adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah atau sekitar abad 11-12 Masehi. Ia lahir pada hari Rabu 27 Rajab 467 Hijriah atau kalender Masehinya sekitar 18 Maret 1075 Masehi. Di Zamakhsyar, sebuah perkampungan besar di kawasan Khwarizm, Turkistan, dan wafat pada tanggal 19 Zulhijjah 538 Hijriah bertepatan dengan 14 Juni 1944 Masehi di Jurjania, Khwarizm. Nama Al-Zamakhsyari yang terkenal itu sendiri dinisbatkan kepada nama desa tempat beliau dilahirkan, yaitu di Zamakhsyar. Mungkin sekilas tentang biografi beliau. Mari kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sekilas tentang tafsir Al-Kasyaf ini tersendiri, ya. Nah, tafsir Al-Zamakhsyari itu populer dengan sebutan Al-Kasyaf lil Zamakhsyari. Berjudul lengkap Al-Kasyaf an Haqa'iq At-Tanzil wa Uyun Al-Aqwail fi Wujuh At-Ta'wil. Tetapi ada juga yang menyebutkan judul asli dari kitab tersebut itu dengan tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iq At-Tanzir wa Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil, sebagaimana dituliskan Abdullah Sulaiman Muhammad Adib dalam tesisnya di Universitas Mosul, Irak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, penerbit pun berbeda dalam memberikan judul ketika menerbitkan kembali tafsir Az-Zamakhsyarinya. Terbitan Dar al-Ma'rifah dan Darul Hadis menggunakan judul Al-Kasyaf an Haqa'iq Tanzil wa Uyun Al-Qawil fi Wujuh At-Ta'wil, sementara terbitan dari Darul Kutum Al-Ilmiyah menggunakan judul Al-Kasyaf an Haqa'iq Tanzil wa Uyun Al-Qawil fi Wujuh At-Ta'wil. Nah, kitab tafsir Zamakhsyari kan berjumlah 4 jilid. Telah banyak ulama dan pengkaji tafsir khususnya yang telah melakukan tahqiq terhadap kitab tersebut. Zamakhsyari mulai menulis tafsirnya itu di Mekah ketika ia bermukim di sana di Mekah dalam rentang waktu mulai tahun 526 Hijriah sampai 529 Hijriah. Namun hal yang melatar belakangi ia menulis tafsirnya adalah yaitu keprihatinannya terhadap ulama-ulama yang mencampur adukan antara ilmu-ilmu bahasa dan prinsip-prinsip agama dalam memahami Al-Quran. Jadi pada masa di saat itu mungkin Az-Zamakhsyari sangat prihatin dengan keadaan zamannya yang dimana banyak gitu yang mencampur adukan antara keilmuan bahasa dengan prinsip-prinsip agama. Kemudian setiap kali para ulama tersebut berdiskusi dengan Az-Zamakhsyari terkait makna dan penafsiran Al-Quran, mereka takjub dengan pemaparan yang disampaikan Zamakhsyari. Para ulama meminta Zamakhsyari untuk membuatkan tafsir dan didiktekan kepada mereka. Hal ini berlangsung sampai pada surah Al-Baqarah. Kemudian Zamakhsyari pergi ke Mekah. Di perjalanan Zamakhsyari banyak menemui orang-orang dan mereka ingin mendengarkan dan belajar Al-Quran darinya, sampai pada akhirnya beliau menetapkan menyelesaikan tafsirnya di Mekah. Mungkin runtutan pembuatan tafsirnya juga seperti halnya ketika berdiskusi, kemudian para ulama pun
mengajak diskusi, kemudian para ulama meminta tafsir dari perspektif pandangan hasil tafsir dari Az-Zamakhsyari sendiri. Kemudian dilanjut di Mekah. Nah, literatur lain menyebutkan bahwa tafsir Zamakhsyari dilatar belakangi oleh dorongan dari internal Mu'tazilah, yang dimana latar belakang dari Az-Zamakhsyari itu sendiri yaitu aliran Mu'tazilah. Nah, agar Az-Zamakhsyari membuat tafsir yang sesuai dengan ide-ide Mu'tazilah dengan menonjolkan aspek ma'ani dalam Al-Quran. Nah, dorongan ini kian menguat sampai akhirnya Zamakhsyari mengabulkan tersebut dan menuliskannya di Mekah. Atas dasar inilah Ibnu Ashur berpendapat tafsir ini mendongkrak popularitas Mu'tazilah sebagai kelompok yang menguasai balaghah dan takwil. Pendapat yang lain itu. Kemudian tafsir Az-Zamakhsyari ditulis kurang lebih 3 tahun. Hal ini dituliskan Az-Zamakhsyari dalam muqaddimah tafsirnya bahwa ia menyelesaikan tafsirnya sama dengan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk sebuah karya yang sangat monumental, dapat dikatakan waktu tersebut tidak dalam kategori yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan qiraat Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Menurut Zamakhsyari, perbedaan qiraat dapat mempengaruhi penafsiran dan istinbat hukum ayat. Az-Zamakhsyari menunjukkan perhatiannya terhadap qiraat dengan menjabarkan ragam qiraat pada penafsirannya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemikiran Zamakhsyari tentang qiraat. Yang pertama, perbedaan qiraat dapat memberikan ruang penafsiran yang terbuka. Kemudian, setiap qiraat yang berbeda dapat menjadikan kalimat multitafsir. Bisa diartikan sebagai memiliki makna yang berbeda-beda ya. Kemudian ada Zamakhsyari lebih fokus dan tertarik pada analisis kebahasaannya dibandingkan periwayatannya. Kemudian Zamakhsyari seringkali tidak menyandarkan qiraat pada perawi. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan Al-Quran yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ilmu ini mempelajari cara membaca suatu kata atau kalimat dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu kan memang pada dasarnya Rasulullah malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan tidak secara tulisan tapi melalui lisan, itu kan bersambung gitu. Kemudian perubahan dalam qiraat disebabkan dari sab'atu ahruf. Dari banyak perbedaan pendapat ulama mengenai maksud dari sab'atu ahruf, menurut Imam Ibnu Al-Jazari pendapat yang paling benar adalah pendapat Imam Abu Al-Fadl Ar-Razi yang berpendapat bahwa maksud dari sab'atu ahruf adalah aujuh atau thariqah, yakni bentuk atau cara bacaan Al-Quran yang dengannya akan menyebabkan perubahan dan perbedaan dalam mengucapkannya. Ragam perbedaan itu tidak keluar dari 7 unsur yang berikut yang akan dibahas. Yang pertama, ragam perbedaan dalam pengucapannya itu diantaranya yang pertama ada qiraat pada isim. Qiraat yang terjadi pada isim sesuai dengan maksud sab'atu ahruf, 7 huruf ya. Menurut pendapat Abu Fadl Ar-Razi, diantaranya adalah perbedaan pada isim, yaitu berupa mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar, muannas, fi'il, dan isim. Contoh penafsiran yang mengandung qiraat pada isim dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf ada pada surah Al-Qasas ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa aw lam yaqulu bima utiya Musa min qabl qalu sihrun tadhahara wa qalu inna bikulli kafirun al-ayah. Dalam kitab Tafsir Al-Kasyafnya sahirun tadhahara ta'awana wa qala izharu ala idgham sama bima'na zah. Ya. Dalam terjemahan tafsirnya dalam menanggapi bacaan
fokus kata pada sihron. Qalu sihron itadhahara wa qalu inna bikulli kafirun. Menanggapi tafsirnya, maksudnya ialah bekerja sama dan dibaca jelas pada atas idgham dan dimaknai dengan dua sihir atau dua sihir yang saling menguatkan sebagai kiasan di dalam sifat keduanya dengan sihir atau menginginkan dua macam dari sihir. Nah, bila dibaca dengan sukun ha sihron, maka yang dimaksud lafadz ini menurut Ibnu Abbas adalah Taurat dan Al-Quran. Sedangkan menurut Mujahid adalah Taurat dan Injil. Al-Dahq berpendapat Al-Quran dan Injil. Bila dibaca dengan sin dibaca fathah, diikuti alif dan ha dibaca kasroh, sahiron gitu. Maka yang dimaksud lafadz ini menurut Ibnu Abbas adalah Musa dan Muhammad. Sedangkan menurut Mujahid adalah Musa dan Harun. Dan pendapat yang lain mengatakan adalah Isa dan Muhammad. Kemudian Pak Quraish Shihab memberikan ruang pemahaman yang seluas-luasnya terhadap terjemahan yang lugas. Mereka mengatakan dua sihir saling kuat menguatkan. Nah, membuka peluang untuk menafsirkan keselanjutannya gitu. Quraish Shihab mengatakan bahwa lafadz sihron juga dapat dibaca sahiron yang artinya adalah penyihir. Berdasarkan penafsir di atas, tampak bahwa beliau lebih memilih penggunaan lafadz sihron dengan makna apapun yang ditampilkan oleh Musa dan Muhammad. Nah, tidak terbatasi pada kitab Taurat dan Al-Quran saja, tapi semua mukjizat. Kemudian perbedaan qiraat pada tasrif al-af'al. Maksud qiraat pada tasrif al-af'al adalah perbedaan qiraat yang terjadi pada perubahan bentuk fi'il sesuai dengan maksud sab'atu ahruf, 7 huruf. Menurut pendapat Abdul Fadl Ar-Razi, antaranya adalah perbedaan pada tasrif al-af'al, yaitu berupa fi'il madi, mudhari, amr, ghaib, mukhatab, mutakallim, mabni ma'lum, dan mabni majhul. Contoh penafsiran yang mengandung qiraat pada tasrif al-af'al dalam kitab tafsir Al-Kasyaf surat Al-An'am ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ayat. Nah, dalam tafsirnya dibaca farraqu dinahum, mereka berselisih seperti perselisihan antara Yahudi dan Nasrani, dan dikatakan mereka memecah belah agama. Maka sebagian ada yang beriman dan sebagian ada yang kafir. Dan dibaca farraqu dinahum, maksudnya ialah meninggalkannya. Dengan dibaca menggunakan alif fariqu, maka berarti mereka keluar dari agama dan meninggalkannya. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan fariqu dengan bayinu, berarti berbeda, dengan meninggalkan sebagian agama bapak-bapak mereka. Bila dibaca dengan tasydid farraqu, maka memberikan makna mereka menjadikan agama yang satu, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, menjadi agama yang bermacam-macam. Sebagian kaum menjadi Yahudi, sebagian menjadi Nasrani. Ada yang menafsirkan juga bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang ahli bid'ah dan syubhat dari umat Nabi Muhammad. Kemudian perbedaan qiraat pada i'rab. Maksud qiraat pada i'rab adalah perbedaan qiraat yang terjadi pada perubahan i'rab atau perubahan akhir kalimat sesuai dengan maksud sab'atu ahruf. Menurut Abu Fadl Ar-Razi, diantaranya adalah perbedaan pada i'rab, yaitu perubahan akhir kalimat seperti rafa, nasab, jar, atau jazm. I'rab Al-Quran menurut Mustafa Al-Ghulaini, i'rab didefinisikan sebagai perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata yang dimaksud. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang berubah karena suatu amil maka disebut mu'rab ataupun i'rab. Nah, ada rambu-rambu yang harus sangat diperhatikan dalam mengi'rab, yaitu kalimat berbahasa Arab, yaitu antara lain adalah kita betul-betul memahami makna ayat yang hendak akan di'rabkan. Seperti halnya mampu mengidentifikasi suatu lafadz berstatus mufrad atau murakkab. Selain harus memahami segi-segi lafaz secara lahir,
sebaiknya dilengkapi dengan penguasaan terhadap aspek batinnya, yaitu kandungan dari maknanya tersendiri. Tidak jarang tergantinya seorang linguis dalam mengirab karena kurang memperhatikan aspek maknanya, dikarenakan hanya berkali-kali akan berhati-hati akan segilahan kesalahan tata bahasa semata. Selain itu, hal ini yang harus diperhatikan adalah menelisik akurasi gramatika bahasa Arab. Tidak jarang seseorang yang mengirab sekadar memperhatikan kelayakan wajahan solihan semata tanpa memperhatikan keakuratan gramatikanya. Ketidakhati-hatian seperti ini dengan mudah akan menggelincirkan seorang pengirab ya. Tidak diperdebatkan lagi ya, ini kita sepakat semua, kemahiran mengirab itu sangat dibutuhkan untuk menafsirkan suatu ayat. Kekurangan kejelian dalam mengirab akan dengan mudah mengubah makna secara fatal. Belum lagi bila dauk cita rasa bahasa Arab terbilang sangat rendah. Salah satu contohnya adalah dalam Quran surat Fatir ayat 28, makna bisa berubah sangat fatal. Jika misalkan lafaz Allah dibaca Allahu bukan Allah, sehingga sebagai konsekuensinya terjemahannya akan menjadi Allah takut kepada hamba-hambanya yang berilmu. Dari sini jelas sekali bahwasanya ilmu i'rab itu menjadi salah satu yang terpenting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Contoh penafsiran yang mengandung qiraat pada i'rab. Contoh pada surat Al-Baqarah ayat 253 yang mengandung qiraat pada i'rab. Tilka rusul fadlna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallamallahu. Nah, di tafsirannya minhum man kallamallahu, sebagian mereka berpendapat bahwa ini adalah fadilahnya Allah, bahwa sesungguhnya kalam Allah itu langsung tersampaikan kepada Musa tanpa adanya perantara, dan dibaca kalam Allah dengan nasab kalam dengan nasab dan al-yamani kalam Allah dari kata al-makalimatu, dan itu menunjukkan pada perkataan kalimullah dengan makna perkataannya atau perkataan Allah. Pada kata mengkalamullah secara masyhur kata Allah dibaca rafa mengkalamallahu, tetapi ada pula yang menasabkannya juga gitu, mengkalamallaha. Untuk bacaan kedua ini bisa dikatakan kita peroleh dari Az-Zamakhsyari, Abu Hayyan dan sebagian besar ulama yang lain cenderung ke bacaan pertama dengan dalil bahwa jika dibaca secara rafa gitu, yakni mengidentifikasikan muwajjahah langsung antara mukhatab dengan mutakalim dengan tema pembicaraan yang bersumber dari Allah. Namun bila dibaca nasab, konsekuensinya adalah tanpa bekal atau materi dari Allah secara langsung. Nah, perbedaan i'rab di sini sangat menentukan keistimewaan yang diberikan Allah kepada salah seorang di antara para nabi, karena mendapat kesempatan berbincang dengan Allah tanpa perantara. Tidak lain adalah yaitu Nabi Musa pada ayat tersebut. Kemudian qiraat pada al-naqs wa ziyadah. Maksud dari qiraat al-naqs wa ziyadah adalah perbedaan qiraat yang terjadi dengan perbedaan adanya huruf atau kalimat pada qiraat yang satu dan tidak adanya huruf atau kalimat pada qiraat yang lain. Seperti contohnya penafsiran yang mengandung qiraat naqs wa ziyadah dalam kitab tafsir Al-Kasyaf tersendiri. Quran surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Dibaca Maliki Yaumiddin dan Maliki, lafaz Maliki dengan meringankan huruf lam. Abu Hanifah membaca Malaka Yaumaddin dengan kalimat fi'il kata kerja dan membaca nasab kata al-yauma. Abu Hurairah membaca Malika dengan menasabkan, dan yang lain membaca Malaka dan itu dinasabkan untuk pujian, dan mereka membaca Maliku dengan rafa. Lafad Maliki menjadi sebuah pilihan yang karena merupakan qiraat ahli haramain. Firman Allah juga liman mulku al-yaum, dan firmannya malikin nas. Bacaan Maliki dengan bacaan mim pendek adalah pilihan huwal ikhtiar dengan beberapa alasan, yakni
Qiraat versi pendek ini merupakan bacaan ulama Haramain. Kedua, bacaan versi pendek ini itu didukung oleh ayat lain yang memiliki versi sama. Seperti Quran surat Ghafir, Laminal Maliki Yaum, serta Quran surat An-Nas, Malikin Nas. Kemudian Al-Muku lebih umum, sementara Al-Maliku lebih khusus. Setiap raja penguasa adalah pemilik, tapi tidak setiap pemilik adalah penguasa raja. Kalau misalkan Al-Maliki gitu. Bahwa Allah mengenai Al-Maliki ini itu Allah disifati dengan Maliki dan Maliki. Kedua-duanya adalah Asmaul Husna. Maka kedua Malikul Kudus, Maliku dan Maliki. Kedua-duanya adalah Asmaul Husna, maka kedua bacaan tersebut merupakan nas tauqifi tentang Asmaul Husna. Dalam perbedaan qiraat tersebut berpengaruh pada hukum i'tiqadiyah al-ilahiyah, di mana mereka yang membaca dengan alif mengatakan bahwa Maliki lebih mengandung pujian daripada Maliku, karena Maliku menunjukkan makna benar-benar memiliki. Maliki berarti di mana i'tiqadiyah al-hilaliyah mereka membaca dengan alif mengatakan bahwa Maliku lebih mengandung pujian daripada Maliki, karena Maliku menunjukkan makna benar-benar memiliki. Ini Maliki kayaknya. Sedangkan Maliku menunjukkan makna kepemilikan yang semu. Seperti dikatakan Malikir Rum, Raja Romawi. Meskipun ia disebut raja, tapi kan kepemilikannya itu semu, karena kerajaan yang ia miliki hanyalah titipan saja, tidak benar-benar memilikinya gitu. Sedangkan Qurra yang membacanya tanpa alif, mereka mengatakan bahwa Maliki lebih mengandung pujian daripada Maliku, karena lafaz Maliku hanya khusus diperuntukkan kepada kepemilikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepada Maliki, karena lafaz Maliki hanya khusus diperuntukkan kepada kepemilikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepada makhluknya. Seperti Maliki Yaumiddin, di hari kiamat kelak tidak ada satupun makhluk yang berkuasa meskipun untuk kekuasaan yang semu. Ini kan jelas bahwa kata Maliki itu kepemilikan yang khusus untuk Allah, tidak bisa diberikan kepada makhluknya gitu. Sedangkan lafaz Maliku diperuntukkan bagi kepemilikan Allah dan mungkin untuk diberikan kepada manusia. Serta qala Allahumma malikul mulkil mulka tu'til mulka. Makna dari ayat ini kan yaitu penguasa kerajaan-kerajaan dunia. Oleh karena itu Allah memberikan kerajaan itu kepada makhluk yang ia kehendaki. Kemudian qiraat at-taqdim wa takhir. Maksud qiraat pada takdim wa takhir adalah perbedaan qiraat yang terjadi dengan perbedaan mendahulukan huruf atau kalimat oleh ulama qurra dan mengakhirkan huruf atau kalimat tersebut oleh ulama qurra yang lain. Jadi pada qiraat takdim wa takhir itu mengenai perbedaan bacaan yang terjadi dengan perbedaan mendahulukan huruf atau kalimat oleh ulama qurra dan mengakhirkan huruf atau kalimat tersebut oleh ulama. 28. Gimana ya? Qiraat takdim wa takhir. Qiraat takdim wa takhir adalah perbedaan qiraat yang terjadi dengan perbedaan mendahulukan huruf atau kalimat oleh ulama qurra dan mengakhirkan huruf atau kalimat tersebut oleh ulama qurra yang lain. Oke, kita lanjut dulu. Contoh penafsiran yang mengandung qiraat takdim wa takhir dalam kitab tafsir Indonesia disebutkan Quran surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la ya'tili ulul fadli minkum ila akhir ayat. Perbedaan qiraat wa la ya'tali. Abu Ja'far membaca dengan mendahulukan ta mengakhiri hamzah, huruf ta dibaca fathah, hamzah dibaca fathah di antara huruf ta dan lamnya ditasydid. Lamnya ditasydid wala ta'til berarti. Wala ya'tali
Wala tak tali, wala tak yali, gimana? Wala ya tali itu. Abu Ja'far, Al-Baqun membaca dengan hamzah sukun di antara ya dan ta, dan lam dibaca kasroh mukhafafah. Dan Qurra yang membaca dengan iktala atau ya tali jika ia bersumpah diambil dari wazan ifta'ala yang artinya sumpah. Dikatakan perkataan mereka, aku tidak akan menyisihkan usaha apapun jika kamu tidak menyisihkan apapun darinya. Dan yang pertama akan menjadi saksi tentang pembacaan baik dan la ya ta'la, artinya mereka tidak bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada mereka yang pantas menerima mal. Makna walaya talaya tali sama dengan walayah lafa walayah yahlafi, tidak bersumpah dari kata al-aliyah yang artinya sumpah al-qasam. Membaca dengan mendulukan ta mengakhiri hamzah ya ta'alla ikut wazan yatafa'ala. Kemudian qiraat pada ibdal. Maksud qiraat pada ibdal adalah perbedaan qiraat yang terjadi dengan perbedaan huruf atau harokat. Kalau takdim wa takhirnya perbedaan antara huruf dan kalimat. Kalau ibdal mah perbedaan huruf atau harokat gitu. Di awal atau tengah, bukan di akhir, bukan i'rab, dinamakan ibdal. Yang artinya menggantikan, karena seperti mengganti huruf atau harokat. Padahal bukan mengganti, melainkan perbedaan itu oleh sebagian ulama qurra membaca dengan huruf atau harokat yang berbeda dengan ulama qurra yang lainnya sama-sama mutawatir. Contoh penafsiran mengandung ibdal. Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu al-akhirah, fa'azallahuma syaitan, perbedaan qiraat fa'azallahuma. Hamzah membaca dengan nada alif setelah huruf zai. Huruf lam tidak bertasydid, fa'azalahuma. Ia juga membaca pada saat waqaf dengan dua cara. Yang pertama, membaca huruf hamzah dengan tahqiq. Kemudian membaca huruf hamzah dengan tashil. Mungkin tahqiq itu kan jelas ya, tashil samar. Membaca huruf hamzah pada fa'azalahuma itu secara fa'azalahuma mungkin seperti itu. Atau enggak membaca huruf hamzah dengan tashil samar, fa'azalahuma. Al-Baqun membaca dengan tanpa alif dan lam bertasydid, fa'azallahuma, baca dengan tanpa alif ya. Al-Baqun awal ayat tersebut dimulai dengan lafaz fa'azallahuma syaitanu anha. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Kasyaf, ayat tersebut dimulai dengan fi'il madi yaitu zala yang berarti turun dan tergencer. Ia mengumpamakan dengan sebuah istilah, karena engkau telah turun dari surga maka hilanglah martabat dan kehormatanmu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan, fahazallahuma artinya maka iblis pun menyingkirkan keduanya anha daripadanya. Maksudnya dari dalam surga dengan memperdayakan dan mengatakan kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian. Itulah dia syajaratul khuldi atau pohon keabadian. Mereka tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu. Kemudian penggunaan dengan lafaz fawaswisu lahumas syaitanu anha. Ini adalah bacaan Abdullah Imam Az-Zamakhsyari beralasan dhamir huma yang terdapat pada lafaz tersebut kembalinya lafaz asy-syajaratu. Artinya setan telah membisikkan kejahatan ke dalam dada mereka. Hujah pembaca fa'azalahuma ialah dilihat dari akar katanya berasal dari kata al-izalah yang maknanya sama dengan an-natijiyah menyingkirkan, an-natijiyah al-izalah an-nataijah sebenarnya, atau yang artinya intinya menyingkirkan gitu, barangkali yang tahu gitu. Alif lam nun ta ya ja ha ta marbutoh, atau maknanya sama dengan aba'adahuma amaka nafi, menjauhkan keduanya dari yang ada, atau zalahu an makanahu,
menjauhkannya dari tempatnya. Berarti maknanya setan telah menjauhkan keduanya dari kenikmatan surga yang sedang dinikmatinya, sebab bisikannya itu untuk mendekati pohon yang dilarang Allah. Adapun hujah pembaca fa'azallahuma juga dari akar kata alizalala, yang artinya sama dengan wahyal khoti'atu au qa'ahuma fi zala, menjatuhkan keduanya dalam kesalahan. Qiraat kedua adalah dari kata al-azalah yang maknanya adalah istarsala rajula min ghairi qasdo, terlepasnya kaki tanpa sengaja, dikatakan zalat rajulat tazulli, kaki terpeleset. Kemudian dikatakan untuk dosa tanpa sengaja, perbuatan ini dinisbatkan kepada setan karena kedua Nabi Adam dan Hawa terpeleset oleh melakukan kesalahan karena godaan setan, maka menjadi setan. Kemudian ada terakhir qiraat pada lahjah atau dialek. Perbedaan lahjah atau dialek seperti fathah, imalah yang miring, izhar jelas, idgham tasil menyuarakan bunyi hamzah antar hamzah dan alif, tahqiq, tafkhim dan tarqiq. Begitu juga masuk dalam kategori ini perbedaan kalimat pada suatu kabilah seperti lafaz khutwati dibaca dengan memberi harokat dhammah pada huruf ta atau mensukunkannya khutwatin. Contoh penafsiran yang mengandung qiraat pada ayat Ibrahim ayat 22, Quran surat Ibrahim ayat 22, bima surahi. Wa qala syaitanu lamma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudira amrun innallaha wa'adakum wa'adnakum wa antum fakhrajtukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ila akhir ayat. Hamzah membaca bimusrikhi dengan huruf ya yang berkasroh bikasril ya. Sedangkan menurut Az-Zamakhsyari membaca dengan versi kasroh ini adalah bacaan yang lemah. Mengapa? Dikarenakan itu adalah idofah yang seharusnya dibaca dengan fathah sebagaimana pada kata asoi berikutlah jelaskan dalam tafsirnya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tidak bisa menyelamatkan satu sama lain dari azab Allah dan tidak bisa menolongnya. Kata al-isrokh atau bimusrikhi diartikan dengan sebuah pertolongan, sedangkan dibaca bimusrikhi dengan versi huruf ya kasroh ini adalah bacaan yang lemah dan seolah telah ditakdirkan huruf yang idofah sukun dan sebelumnya huruf ya sukun, maka harokat kasroh karena asal muasalnya adalah kasroh. Akan tetapi itu tidak benar dikarenakan huruf ya idofah tidak bisa berharokat lain selain berharokat fathah. Idofah itu selalu berharokat fathah seperti sebelumnya huruf alif dalam kata asoi. Mungkin cukup sekian pembahasannya dari saya. Mohon maaf kurang dan kurangnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi. Kritik saran dari teman-teman sangat saya harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.